bersuci atau berwudu. Kemudian Pemirsa bersuci, Fatwa TV rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bersua kembali. Ayo masuk kameranya. Masya Allah, inilah Fatwa TV. Barakallahu fiikum. Semoga Allah langgengkan televisi kita, televisi dakwah kita, dan semoga Allah berikan manfaat yang banyak bagi pemirsa yang menyaksikannya, terutama kepada acara-acara live interaktif untuk khusus tanya jawab yang menjadi acara andalan di Fatwa TV. Dan saat satu kali ini, sore kali ini, setiap hari Senin pukul 5 sampai mendekati maghrib. Nah, acaranya live fikih praktis ilmu waris, dan acara ini sudah masuk ke episode, kalau nggak saya hitung ya, 115 episode. Masya Allah, ini salah satu pelopor live, bukan salah satu, memang yang pertama ini live pertama di Fatwa TV ya. Fatwa TV itu baru umur 1 tahun, terus live pertama itu acara ini. Nah, beliaulah yang di samping saya yang memulainya dengan ide-ide beliau. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan pahala jariahnya ke depannya, dan teman-teman dan menyaksikan acara ini semoga dapat mengambil manfaatnya dan stop berantem masalah waris, karena udah ada ilmunya di samping saya bersama ustadznya. Sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum Ustaz? Jadi gak boleh berantem ya? Gak boleh berantem Ustaz. Kalau bisa ya, tapi berantem sih nggak, cuman mendem jero Ustaz. Panas gitu. Gak terima saya, cuma dapat setengah, nggak bisa. Saya ngurus kok. Gitu gimana? Iya gitu. Kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah merelakan waktu datang ke Fatwa TV. Pemirsa, kalau Ustadz datang itu jam dari siang, udah sekitar zuhur udah datang, udah baca buku, terus asar shoot untuk 10 sahabat masuk surga, fikih praktis ilmu waris, yang panduan praktis. Nah, setelah itu mendekati maghrib mulai acara ini begitu. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepada antum Ustadz yang sudah macet-macet ke Jakarta, dan pulangnya juga kadang-kadang malam nih pemirsa, karena nunggu ganjil genap lewat. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, kemudian Ustadz, kami mau dong dikasih nasihat Ustadz. Antum tentunya sudah mengenyam asam garam. Kebanyakan garam itu. Oh enggak, darah tinggi kan. Ada tinggal ya. Kalau gitu gula ya, asam, maksudnya sudah banyak mengalami jamaah yang bertanya kepada antum, yang hampir kebanyakan dari mereka itu apa yang menyebabkan mereka tuh tidak bisa menerima syariat Islam, terutama dalam ranah waris mewaris ini Ustaz. Apa sih sebenarnya yang tahu? Pasti tahu dong perempuan bagi setengah, terus tahu dong yang namanya nggak bisa bagi rata, terus mereka juga tahu dong yang namanya anak laki-laki walaupun jarang ketemu bapaknya tetap udah jatahnya yang mau segitu ya harus ditunaikan segitu. Mohon nasihatnya Ustadz, apa sih yang mendasari mereka sehingga mereka seperti punya hukum sendiri begitu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya kata kuncinya satu ya. Kalau hati kita ini kotor, tentu kita tidak bisa melihat hukum syariat Allah ini dengan baik. Hati kotor ini kenapa? Hati kotor ini kan dipenuhi dengan kecintaan terhadap syahwat, kecintaan dengan dunia. Makanya ini kan dicela di dalam Al-Quran. Hingga ini digandengkan antara cinta dunia dengan warisan kan. Di surat Al-Fajr kan jelas. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini mencintai wa ta'kulun. Pertama yang disebutkan waris dulu. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian ini demen makan warisan. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena faktornya adalah cinta terhadap harta. Nah, ini yang membuat hati ini kotor ya. Ketika hati ini kotor, ya udah, dia akan identik dengan apa yang Allah firmankan tadi itu, dan dia akan buta dia terhadap hukum dan syariat Allah, sehingga yang dilihat hanyalah kepuasan dirinya sendiri, yaitu yang disebut dengan hawa nafsu. Makanya kita kembalikan solusinya apa? Ya, bersihkan hati kita dengan taubat kepada Allah. Taubat. Kemudian hati kita hanya diisi dengan keinginan untuk mendapatkan ridha karunia Allah. Itulah yang namanya tauhid, itulah namanya la ilaha illallah.
Tidak ada yang bisa kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah, kita cinta hanya kepada Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, kita berharap akan karunia dan rahmat Allah. Apa yang Allah benci ya kita benci. Kita berserah diri menyerahkan semua urusan kita sama Allah. Maka dari situ kita akan menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi atas nasihatnya, jadi yang penting itu hati ya Ustaz ya, tempatnya ilmu ya Ustaz ya, Iya. wadahnya ya Ustaz ya. Hati ini wi'a, ibarat tempat ya, bejana. Ya. Ya. Ibarat bejana. Kalau bejananya kotor, ya nggak bisa. Bejana kotor ini diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bejana yang mankus, yang kebalik gitu. Oh. Bejana begini kan. Iya. Bejana yang kotor itu bejana yang kebalik begitu. Iya. Jadi tengkurap gitu. Iya, tengkurap gini malah. Jadi setiap kali dia mendapatkan nasihat, ya numplak terus, Tumpah ya. tumpah terus ya. Dia tidak akan nampung terus. Sulit ya akan menerima kebenaran, ya kan? Jadi makanya inilah kita perlu harus memperhatikan hati kita, karena ini sumber dari kebaikan dan juga bisa menjadi sumber dari kebinasaan. Waduh. Sumber kebaikan dan sumber kebinasaan. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi pemirsa Fatwa TV, semoga kita bisa berintrospeksi diri dan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Nizar ya mengenai tentang kebersihan hati ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Nah, kita masuk dari pertanyaan pertamanya Ustaz ya. Iya. Ini dan nggak jadi pertanyaan pertama, ternyata ada telepon masuk. Alhamdulillah. Yuk kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Wah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana Ibu? Di Sumbawa ini Ustaz. Semarang. Oh, di Semarang ya. Di Sumbawa. Oh, lebih jauh Sumbawa, lagi Nusa Ustaz. Tenggara Sumbawa ya. Sumbawa ya. Masya Allah. Ya, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang waris mewaris ya Bu? Iya, iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang begini Pak Ustaz, di kampung saya itu Pak Ustaz begini, kalau seseorang itu meninggal, baik suami atau istri, itu tidak diberi warisan Pak Ustaz, semuanya kembali kepada anak-anaknya. Kecuali harta itu didapatkan setelah mereka menikah. Tapi kebanyakan di tempat saya mendapat hibah dari orang tuanya. Jadi kalau mereka tidak punya anak, harta itu kembali kepada orang tuanya. Tidak ada yang tahu ilmu tentang ini Pak Ustaz. Jadi apakah berdosa tetap zulum gitu Pak Ustaz dalam pandangan syariat? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Dapat gambaran ya Ustaz ya? wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang di Sumbawa. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Insyaallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya Pak. Saya cuman bingung ya. Ini di Sumbawa. Jadi suaminya, istrinya nggak dikasih warisan. Nanti orang Padang, orang Minang, Laki-lakinya nggak ada. lakinya yang nggak dikasih. Nanti ada suku yang lain, perempuan yang nggak dikasih. Terus gimana ini jemaah? Ana cuma berpikir ini jikalau ya orang Sumbawa nikah sama orang Padang, terus ada lagi suka, terus gimana ceritanya? Ini bukan Padang ya, orang Minang ya. Inilah jemaah. Kalau kita ini kembali kepada hawa nafsu ini namanya ya. Kalau kita kembalikan kepada apa yang ada, yang berlaku di sekitar kita, tentu nanti akan berbeda lagi dengan yang di lain. Akan berbeda lagi yang di lain. Ini satu. Yang kedua, kalau kita kembalikan kepada apa yang ada pada diri manusia, pasti akan menimbulkan konflik. Pasti. Buktinya ibu ini bertanya. Iya. Kalau tidak konflik, maka beliau ini tidak akan nanya. Jadi konflik. Konflik ini pertikaian, konflik ini ribut, konflik ini bisa perang.
Makanya apa? Ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang ngatur, yang ngasih semua. Ya, di dalam syariat Islam Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Makanya ini, warisan ini ditentukan secara detail di dalam Al-Quran. Siapa yang dapat, dapatnya berapa, berarti di situ ada orang yang nggak dapat. Ditentukan semua, sangat detail oleh Allah. Di surat An-Nisa pada ayat yang 11, 12, kemudian di ayat yang terakhir 176, sangat jelas di situ sekali dijelaskan. Jika kalian wahai para suami-suami wafat dan kalian tidak memiliki anak, maka istri-istri kalian mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan. Dan jika kalian wafat dan kalian meninggalkan anak-anak, maka istri-istri kalian mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan kalian. Ini yang Allah firmankan di ayat yang ke-12. Ini Allah yang bikin. Terus dari harta yang mana? Syariat Islam tidak memilah dan memilih ini harta yang dimiliki setelah akad nikah, ini harta yang dimiliki sebelum akad nikah. Itu Islam tidak ada. Islam hanya mengatakan, Al-Quran hanya mengatakan harta yang kalian tinggalkan, titik. Iya, itu. Kan harta yang kalian tinggalkan. Berarti harta yang ditinggalkan itu apa? Ya udah, nggak usah ditanya. Si A wafat dan dia meninggalkan harta, ya udah ini udah jadi warisan. Jangan dipilah, oh mana yang sebelum nikah, mana yang setelah nikah. Dari mana pemilahan? Ya, kita bicara Al-Quran. Al-Quran memberikan kaidah yang cukup jelas sekali. Harta yang kalian tinggalkan. Udah, titik. Berarti apa? Semuanya. Semuanya. Ini dibuat siapa? Dibuat ahli warisnya. Istrinya. Suaminya wafat, nggak punya anak, ya istrinya 1/4. Suaminya wafat, punya anak 1/8. Begitu pula sebaliknya, istrinya wafat, punya harta, ya suaminya dapat. Nggak punya anak, setengah. Punya anak ini istri, suaminya 1/4 turun. Ini adalah ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Setelah Allah menjelaskan panjang lebar di ayat 11-12, di ayat yang 13 Allah menentukan siapa yang tidak mau mengikuti hukum waris ini, Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Amin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Yang ibu yang bertanya di Kota Sumbawa, seperti itu jawaban Ustaz. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik bagi semua keluarga ibu. Kemudian kita masuk pertanyaan dari website ini, begini bunyinya, dari hamba Allah dari Vibadi, Bapak Vibadi di Bogor, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar, ayah saya mau dapat warisan. Ayah saya mau dapat warisan dari neneknya. Tapi ayah saya takut dari nenek. Nah, tapi saya takut kalau mau menerima. Ayah saya takut kalau mau menerima. Karena dapat kabar kalau kakek dulu itu punya istri 4. Tapi dari keluarga tidak ada yang satupun yang mengenal atau mengetahui bahwa sosok dari 3 istri yang lain itu. Nah, ayah saya takut harta nenek yang hendak dibagian itu ada hak 3 istri yang lain. Karena yang kaya, yang punya uang pada waktu itu dulu adalah sang kakek. Bagaimana ya Ustadz? Apakah harta itu halal atau haram bagi kami, bisa langsung dibagikan atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Nah, kebetulan ayah saya sangat butuh karena sudah berhenti bekerja. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Ada yang menarik dari pertanyaan ini. Katanya ayahnya menikah 4, cuman mereka tidak tahu menau. Nah ini kan kontradiksi namanya. Lah Anda tahu dari mana kalau kakek Anda mempunyai istri 4, sedangkan Anda juga nggak tahu? Udah kan aneh kan?
Oh iya gitu. Ya kan kontradiksi antara pernyataan dia yang pertama dengan tapi kami tidak ada yang tahu. Loh, kalau Anda tidak ada yang tahu, ya berarti istri kakek Anda ya ini doang. Oh iya. Ya. Berarti kemungkinan itu kan hanya cuman jikalau seandainya, apabila. Iya. Kan? Begitu. Ini satu. Ya. Dan hukum itu tidak akan dibangun di atas sesuatu yang nggak jelas. Jangankan nggak jelas, yang meragukan aja ditinggal, apalagi yang tidak jelas, yang nggak ada ilmunya, itu nggak bisa dijadikan pijakan hukum. Terus bagaimana dong? Yang kalau yang Anda tahu dan ahli waris semua dari hulu ke hilir, ya tahu semua bahwa kakek istrinya cuman ini, nenek ini doang, yang lain cuman katanya ini nggak bisa dijadikan pijakan hukum. Berarti warisan dibagi ke siapa? Berarti istri kakek cuman satu. Nah kalau istrinya satu, ya sudah dapat hartanya ini. Ini jawaban yang pertama. Anggap istri kakek Anda 4. Iya. Nah, maka begini, jamaah, tak buatkan ilustrasi. Si A wafat. Ya, si A ini wafat. Monggo layarnya. Ya, layarnya iPad dibuka. Ya. Ya, si A wafat. Nanti dulu kita nunggu layarnya. Nah, si A wafat. Kita anggap si A ini istrinya 4. Si A wafat meninggalkan 4 istri. Ya kan? Kemudian dia punya anak laki, punya anak perempuan. Oke, istri 4 ini berapa jatahnya? Istri 4 ini ya 1/8 dibagi 4. Oh, enggak 1/8 satu orang satu ya? Enggak. Nah, sisanya ini. Jadi kalau dia takut, kami takut Ustadz kalau kakek kami itu punya istri yang lain. Mayadur, nggak ganggu bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Iya benar ya, Masya Allah. Ya anak-anaknya tidak dikatakan mendolimi siapapun, enggak. Nah, Iya kan? Iya. Tidak mengganggu. Umpama hartanya 1 miliar, ya. ya kan, 1 M. 1 M. Berarti berapa 1/8-nya? 125 juta. Sisanya 875 juta. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Kalau anggap istrinya sekarang 1, tapi katanya 4, berarti masalahnya di mana? Masalahnya di 125 juta ini. Kalau 4 ya tinggal 125 juta dibagi 4. Kalau cuma 125 juta ya diambil 1 orang. Jadi tidak ada kait-mengait dengan anak-anak. Jadi anaknya lu takutnya kakek punya istri 4, ya nggak ada sangkut paut dengan Anda. Yang urusannya adalah sama nenek Anda. Nenek Anda kan pasti tahu. Kalau nenek Anda nggak tahu, terus Anda ngaku tahu, ya namanya lucu. Ya, tapi kalau nenek Anda tahu persis, terus ditutup-tutupi, yang salah siapa? Ya nenekmu yang salah. Harusnya duit yang di tangan nenekmu 125 dibagi 4, tapi diambil sendiri. Terus berarti anak-anaknya aman, damai, sejahtera, adem, ayem, tentrem, lojinawi. Kan gitu. Iya. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Seperti ya, Masya Allah maha cerdas semua. Enggak aman gitu Ustaz ya. Anak-anaknya aman, ahli waris ya, barakallahu fikum Ustaz. Atas nasihat untuk Bapak Fibadi di Bogor. Nah, seperti itu ya. Insya Allah bisa mentuntaskan masalahnya, semoga ya. Semoga ya. Berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah di Kabupaten Jombang. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizar, Afan Ustadz, Ana hamba Allah dari Jombang izin bertanya. Adik Ana merawat abah yang lagi sakit. Adik Ana merawat abah yang lagi sakit. Pada waktu itu pada waktu abah sakit, abah memberikan sepeda motornya kepada adik yang merawat abah. Setelah abah meninggal, saya mau tanya, apakah sepeda motor tersebut menjadi milik adik Ana atau tetap menjadi harta waris ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Motor menjadi milik warisan. Loh, oh gitu ya?
Ya, kenapa? Pengen tahu alasan atau tidak? Kenapa Ustaz? Kok bisa begitu? Misalnya udah balik nama nih BPKB Ustaz. Karena itu hadiah kepada salah satu anak. Anak yang lain nggak dapat hadiah. Ya itu nggak boleh. Ini kata Rasulullah SAW, ini namanya jur, kezoliman. Terus gimana? Dikembalikan kepada orang tuanya, berarti jadi warisan. Jadi hadiah kepada salah satu anak tanpa ngasih kepada anak yang lain itu zulm, kezoliman. Jadi kalau sampai ayahnya wafat, itu dikembalikan kepada warisan, jadi warisan. Oh begitu ya. Fa inni la ushidu ala jur. Saya tidak mau jadi saksi atas kezaliman, kata Rasulullah SAW. Itu hadis Kisah hadis Nu'man bin Bashir. Ya, hadis sahih. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Walaupun sudah balik nama, tetap harus kembalikan menjadi balik nama kan status di negara. Iya. Sedangkan ini kan status dalam syariat Islam tidak diakui, gitu loh. Apa Ustaz, yang melakukan kezaliman tuh dari sisi si anak yang menerima motor atau si bapak? Bapaknya. Harusnya bapaknya tidak memberikan hadiah kepada salah satu anak, gitu. Tapi dia kalau mau ngasih semua. Kalau enggak ya enggak usah. Enggak, ini kan berjasa ngurusin. Iya. Enggak bisa, semua anak Anda juga merasa saya juga anaknya. Ini akan menimbulkan konflik, pasti konflik. Kalau enggak konflik, si Fulan Jombang ini enggak nanya. Balik lagi ya. Balik lagi ke situ. Ya. Kalau dia ngerasa nggak ada masalah, nggak mungkin dia nanya. Orang bermasalah semua. Dia nanya karena masalah. Kalau nggak ada masalah, dia nggak mungkin nanya ke kita. Iya. Itulah faedahnya ilmu. Ketika dia ada masalah, dia kembali ke ilmu. Alhamdulillah. Iya. Ini kan nikmat. Kembali kepada ilmu, itu dia pemirsa, kuncinya kembali kepada ilmu, dan tempatnya ilmu adalah hati. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut yang datang dari Irwan Syah di Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Begini bunyinya, bismillah. Ya Ustaz, saya pensiunan PNS, tidak punya anak. Di SK ada tertulis apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri yang tercantum dapat keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari 4.416.700 rupiah atau dibulatkan menjadi 1.594.800 rupiah sebulan. Terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun PNS meninggal dunia. Pertanyaannya Ustadz, jika saya meninggal dunia, apakah pensiun janda yang diterima istri setiap bulannya ada bagian ahli waris saya? Jazakallahu khairan atas ilmunya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Ini yang kita tidak tahu secara persis ya. Sebetulnya uang pensiun dari ASN ya sekarang namanya ya. Dari ASN ini atau PNS ini, itu sebetulnya pensiun ini adalah satu, apakah itu bantuan dari pemerintah murni atas jasa dia telah bekerja di pemerintahan ya, atau ini adalah potongan dari gaji dia. Nah ini yang perlu kita yang harus tahu ya. Jadi gaji dia per bulan dipotong, ya dikumpulin, terus sama pemerintah diusahakan, dipakein usaha biar uangnya nggak mandek kan gitu kan, dipakai usaha. Lalu nih si Fulan ini wafat, ketika wafat ya gaji dia yang dipotong per bulan ini dikembalikan lagi ke dia sesuai dengan peraturan. Kalau bentuknya seperti ini, ya tentu ini adalah warisan. Tapi kalau pensiunan ini adalah murni bantuan pemerintah kepada mereka yang telah berjasa di pemerintahan. Ya pemerintah yang ngasih. Ya kalau pemerintah yang ngasih, ya ini bukan warisan. Siapa? Ya nggak apa-apa, istrinya yang memiliki nggak apa-apa karena memang itu bukan warisan. Ya, karena bantuan pemerintah kepada keluarganya yang ditinggal ya. Terus yang mana? Wallahu alam, harus dikembalikan, nanya dulu kepada lembaga yang terkait
Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Ditinjau kembali, bisa ditanyakan kepada instansi-instansi yang terkait. Barakallahu fikum. Kemudian ya Ustadz, ini pertanyaan datang dari karyawan Budianto di Jakarta Selatan. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, kami empat bersaudara. Bagaimana Ustadz hukumnya apabila rahimahullah ibu saya sebelum meninggal menyampaikan bahwa rumah yang letaknya di lokasi A adalah untuk saya laki-laki, sedangkan rumah dan tanah yang berlokasi di B adalah untuk bertiga saudari-saudari saya, dalam kurung kakak dan adik-adik saya. Tetapi hal tersebut belum ditulis atau dibuatkan akte waris. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah pembagian seperti itu sah ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kepada penanya yang di Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, harta yang berkah kepada kita semua. Itulah yang disebut dengan nama wasiat kepada ahli waris. Dia pesan seseorang di masa hidup untuk diperuntukkan kepada ahli warisnya. Ya, jadi inilah yang namanya pesan seseorang di masa hidup untuk keluarganya kalau dia sudah wafat, wasiat. Dan wasiat ini kepada ahli waris jelas. Sedangkan kaedahnya, aturannya Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Terus gimana wasiat itu? Gugur, batal Ya. Terus diapain dong asetnya? Dihitung sesuai ketentuan warisan. Ada berapa saudaranya, lalu dibagi sesuai dengan ketentuan dan pembagian dalam warisan yang syar'i. Ya, wallahu a'lam. Ya begitu ya. Jadi yang mau meninggal itu tidak perlu berbicara ini untuk ini gitu Ustaz ya. Langsung pokoknya apa yang sebenarnya perlu ada yang dititipkan nggak sih pembicaraan mengenai harta kepada anak-anaknya ketika sudah mulai sakit parah gitu? Kalau membuat wasiat, ya umpama satu, buatlah wasiat untuk kebaikan dia. Umpama orang tua bilang duitnya ada, harta lah ya. Nanti kalau ayah wafat, tolong 1/3 dari harta ayah salurkan untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Yeah. Syukur dia tentukan. Oh, gitu. Tolong 1/3 kamu bangunin ini buat rumah Quran atau buat pesantren ini, buat lembaga ini, bangunin ya di sana. Ambilin 1/3 saja. Sisanya buat kalian. Bagi ya. Yang kedua nih, berarti bagi warisan nanti sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, ini wasiat yang keren, ini luar biasa ini. Ya. Gitu, untuk amal jariah ya. Modalnya. Oh, yang punya uang dia menikmati terus hartanya. Ya. Ada yang bilang begini Ustadz, jadi jangan menunggu sampai anak-anak kita membagikan harta untuk jariah kita, langsung saja dilakukan oleh kita. Itu apakah pendapat seperti itu? Itu beda lagi itu kasusnya. Kalau yang kita sampaikan tadi itu kan statusnya wasiat. Statusnya wasiat ya. Nah, kalau ini statusnya bukan wasiat. Kalau ini kan dia mengeksekusi sendiri. Iya, mengeksekusi sendiri. Si A punya harta, Pak Budi punya harta sendiri. Lalu dia langsung eksekusiin. Nah, ini kan sedekah dia. Jatuhnya sedekah biasa. Nah, dua-duanya juga boleh, tidak ada yang lebih tidak ada. Sedekah amalan yang sangat-sangat mulia sekali ya. Tak diragukan lagi kemuliaannya dan keagungannya. Dan zaman sekarang sangat berat biasanya Ustaz. Wasiat juga sangat diperlukan agar harta yang diperoleh oleh si fulan ini tidak hanya sekedar habis dimakan oleh anak-anaknya, dan memang itu juga untuk kemaslahatan mereka, tapi dia juga mengambil jatah yang dia nikmati di alam kubur. Iya, begitu ya. Jadi atas usahanya ada yang dia bisa nikmati di alam kubur nanti. Barakallahu fikum Ustaz atas niatnya, dan pemirsa Fatwa TV seperti itu ya. Semoga bisa didengarkan tadi nasihat dari Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Fajar Purwidikdo. Fajar Purwidikdo
di Semarang, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar mau bertanya Ustaz, barang waris belum dibagi karena belum dijual. Bagaimana jika pembagian warisnya dihitung sesuai syariat dengan formasi ahli waris yang ada sekarang? Misalnya dibawa ke notaris untuk mendapatkan pengesahan atau kesepakatan pembagian waris ini. Terus setelah barang waris itu laku, tanpa menghitung ulang lagi nanti. Nah, sekiranya nanti khawatir nanti formasi ahli waris berubah. Mungkin juga ada yang sudah meninggal. Mohon diberikan pencerahannya apakah cara ini bagus atau tidak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ini pertanyaan ini sangat berbahaya. Oh. Ya, sangat berbahaya ini. Kok gitu? Kok gitu? Kok gitu? Hitung warisan dengan formasi sekarang. Formasi sekarang itu apa? Ya, kalau warisannya sekarang, orang tuanya baru meninggal, terus anak-anaknya utuh, lalu dihitung dengan yang ada sekarang, oke. Tapi kalau warisannya itu warisan yang sudah lama, sekarang mau dibagi, kalau dihitung dengan formasi yang sekarang, sedangkan ada ahli waris yang sudah wafat, dihitung dengan formasi sekarang, ini namanya berbahaya. Iya. Ya kan? Ya. Ini yang sangat berbahaya. Berarti kita mendolimi orang. Ya. Jadi bagaimana? Ya, Anda pertajam dulu formasi sekarang ini apa? Ini harta milik siapa, kapan wafatnya, siapa saja ahli warisnya, yang sekarang ada siapa saja, terus Anda maunya seperti apa, lah barulah kita akan bisa menghitung. Kalau enggak, sangat berbahaya bagi saya untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik, dan terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, seperti itu. Baiklah Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Rahmat Abdullah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Begini bunyinya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah membagi waris rumah dengan kesepakatan? Tanya. Misalnya contoh, yang meninggal ayah, harta waris rumah dengan ahli waris sebagai berikut. Pertama, istri. Kedua, anak laki-laki pertama. Terus ketiga, anak laki-laki kedua. Keempat, anak perempuan. Kemudian ahli waris. Kemudian ahli waris sepakat bahwasanya rumah tersebut dihargai sejumlah 200 juta. Kemudian anak kedua ingin memiliki rumah tersebut dengan membayar selisih dari 200 juta tersebut sesuai dengan persentase bagi waris kepada ahli waris lainnya. Apakah cara ini dibenarkan? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ya, dibenarkan, tidak ada masalah. Boleh, silahkan. Itu salah satu cara yang benar gitu loh. Mungkin kalau dijual ke orang lain lama nunggunya. Tapi kalau salah satu ahli warisnya yang mau beli, ya silahkan. Dihitung dengan harga pasar, kemudian dia bayar dengan mengeluarkan selisihnya. Dia ambil haknya, sisanya diberikan kepada yang lain. Ini boleh sekali, tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz. Jadi diperbolehkan dengan kondisi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Robby Kurniawan di Papua Mimika. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz. Ana 2 bersaudara. Ana tertua dan 1 adik perempuan. Kedua orang tua telah meninggal. Tahun 2011 ayah, tahun 2014 ibu. Rumah peninggalan kedua orang tua sejak ibu meninggal sehingga saat ini belum dibagi waris. Karena adik ana tidak ingin rumah itu dijual. Rumah warisan selama ini kosong karena ana dan adik ana berdomisili di kota lain. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sunahnya agar ana terhindar dari dosa? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kalau kedua ahli waris ini sepakat untuk tidak menjual rumah itu, maka itu hak mereka.
Tapi kalau keduanya tidak ada kesepakatan, yang mau untuk tidak menjual itu yang satunya pengen dijual, ya nggak bisa. Karena yang menuntut hak juga punya hak dia dari situ, sedangkan yang lain tidak bisa menghalangi hak saudaranya. Ya, tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, solusinya apa? Yang tidak mau menjual, ya beli aja, seperti contoh kasus dari Pasuruan tadi. Ya udah, saya yang bayarin, maka dia keluarkan selisihnya, ya kan? Dia keluarkan selisihnya, berarti rumah milik siapa? Jadi milik dia. Ketiga, kalau dibiarkan begitu saja, rumah ini akan rusak, dan kalau rusak juga rugi Anda merugikan orang lain, ya, menahan hak orang lain, kemudian merugikan orang lain, dan dua-duanya adalah kezaliman. Terus bagaimana? Ya tempuh jarak Anda jual atau dibeli oleh saudara Anda yang tidak mau dijual ke orang lain ini. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu ya. Rumah lama-lama dibiarin gitu ya, rusak ya Ustaz ya. Rusak lah. Dengan dijual. Iya, napasnya orang ini yang bikin rumah ini awet. Berdiri ya. Oh iya, Masya Allah ya. Napasnya orang. Oh, rumah kosong itu mau cepat rusak. Udara ditinggalin kosong, rusak dia. Iya ya. Subhanallah. Masya Allah. Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak Julius di Tangerang Selatan, Banten. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, saya pensiunan BI Bank. Setelah saya meninggal dunia, harta saya menjadi hak waris anak dan istri. Yang saya tanyakan, apakah halal tersebut untuk ahli waris, mengingat harta kerja saya dari bank konvensional termasuk riba. Setelah saya hijrah baru tahu penghasilan saya itu riba. Maaf saya belum masuk tahun 1974, belum tahu kerja di BI di bank itu adalah riba. Mohon jawabannya Ustadz. Gitu. Ini masuk ranah dalam rubrik tanya jawab muamalat ya. Apakah bagaimana status uang pensiun dari penghasilan yang haram seperti riba gitu? Dia udah pensiun dan dapat uang pensiun terus. Lah ini status uangnya ini halal apa haram gitu ya. Ya kalau haram ya nggak bisa dijadikan warisan. Kalau halal ya jadi warisan, gitu aja. Nah untuk menentukan ini halal atau haram, ya nanyalah kepada beliau-beliau ini yang konsisten di bidang itu. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikut datang dari Bapak Bas Juni Sanusi di Jakarta Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nizar. Saya memiliki harta waris berupa rumah, tapi sertifikatnya atas nama istri. Maka pembagian warisnya setelah saya wafat, atau maka yang mau ditanyakan, pembagian warisnya itu setelah saya wafat atau setelah istri wafat ya Ustadz? Jazakallah khairan. Lah itu yang beli siapa? Di pertanyaan itu yang beli siapa? Nggak disebutkan Ustadz. Ini coba dibaca di depannya tadi. Ya, segini bunyinya. Saya memiliki harta waris berupa rumah. Saya memiliki harta waris berupa rumah. Tapi sertifikatnya atas nama istri. Loh, kok aneh? Saya punya harta waris, sertifikat atas nama istri. Bingung saya. Coba dipertajam lagi pertanyaannya, suruh ngirim ulang maksudnya apa? Ya. Saya punya harta waris, tapi atas nama. Kok bisa? Apa hubungannya bapakmu sama istrimu? Ya. Iya kan? Ya, betul. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi pemirsa, jika ingin bertanya, terutama mengenai acara untuk tanya jawab fikih praktis ilmu waris ini, mohon diberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, dengan singkat ya, dengan yang efisien kalimatnya, karena memang kolom pertanyaan itu hanya terbatas 400 karakter ya, atau 400 huruf termasuk spasi di dalamnya, karena kalau terlalu banyak juga nanti jadi seperti curhat. Nah jadi yang cukup singkat, istri, hartanya, siapa yang meninggal, lengkap begitu. Jadi Ustadz Nizar juga menjawabnya
nanti juga tidak salah karena ada pertanggungjawaban akhirat juga jika saran yang kurang yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai syariat. Barakallahu fikum, kami kembalikan kepada pemirsa yang ingin bertanya yang lengkap ya, yang detail, yang lengkap. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Dwi di Palembang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar, saya memiliki 2 orang bibi yang tidak menikah. Saya memiliki 2 orang bibi atau tante yang tidak menikah. Mereka tinggal berdua di rumah yang dibangun bersama. Mereka memiliki 1 orang saudara perempuan yang menikah dan memiliki 3 anak. Yang memiliki 3 anak laki-laki. Ya, kemudian sedangkan 3 saudara laki-lakinya telah lama meninggal dunia. Kemudian apabila salah satu dari bibi saya ini meninggal, bagaimana dengan pembagian warisnya ya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Kenapa saudara lakinya nggak dijelasin kalau punya anak atau tidak? Kenapa kok anak Anda doang yang Anda jelasin? Iya. Iya kan? Iya, gimana? Anak si penanyanya yang dijelasin. Iya kan? Kan yang bertanya. Ala kulli hal, sudahlah. Yang jelas ada seseorang wafat, perempuan. Iya. Ada seorang ibu. Iya. Ibu wafat. Ya. Oke. Ini ibu wafat nih. Ibu ini tidak menikah lah istilahnya ya. Gampangannya gini. Dia tidak menikah. Deh, selesai. Nah, dia sekarang punya 1 saudara perempuan kandung. Oke. Dan dia punya berapa? 3 saudara ya. Punya berapa tadi saudaranya? Tadi itu Saudara lakinya berapa? 2 orang bibi tidak menikah, tinggal 2 mereka saudara laki. Saudara yang perempuan yang menikah dan memiliki 3 anak laki-laki. Sedangkan 3 saudara laki-lakinya telah lama meninggal dunia. 3 saudara laki kandung. Ya. Dan ini wafat lebih dulu. Wafat duluan. Ya kan? Yang harus dipertanyakan di sini adalah yang ini. Ini kan 3 nih. Nah, 3 ini masing-masing dan 3 ini. Tuh 2, 3. Ini punya anak laki nggak? Dia punya anak lelaki nggak? Nah, punya anak lelaki. Sama, ini punya anak lelaki tidak? Tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya ini punya anak lelaki tidak? Ya kan? Berarti jatuhnya anak lelaki ini dengan si mayit apa? Ponakan. Jadi siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ibu ini, saudaranya dia ini perempuan kandung, sama ponakan lelaki ini. Yang sudah meninggal duluan. Ponakan lelaki dari siapa? Dari si 3 saudara laki-laki kandung yang wafat duluan. Ya kan? Jadi ponakan laki-laki dari 3 saudara laki-laki dia yang wafat duluan. Ya kan, ini yang nggak diceritain sama dia. Yang diceritain malah anaknya yang hidup. Kan nggak ada urusan, ya kan. Jadi yang ahli waris siapa? 1 saudara perempuan kandungnya. Ini dapat setengah. Nah, gede Anda sudah. Terus sisa setengahnya buat ponakan laki-laki dari saudara-saudara lelaki dia yang wafat duluan. Iya. Seperti itu. Ya itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ini ada telepon masuk nih. Coba kita sapa. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kamila ya Bu? Ibu Arnita. Arnita? Oh iya, Ibu Arnita. Ya, Ibu Arnita di Tangerang ya Bu? Iya benar. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, saya orang tua saya meninggal, beda ibu saya sama saya itu beda cuma 1 bulan.
tahun 2008. Jadi meninggalkan sebidang tanah. Nah, beberapa tahun kemudian kita sepakat mau bagi warisan. Terus waktu itu, waktu pas pembagian, saya punya saudara 3 perempuan 1 lelaki. 3 perempuan 1 laki. 3 perempuan 1 lelaki, oke. Berarti 4 sama ibu. Ya. 4, berarti 4, kita berempat bersaudara. Nah, waktu pembagian, waktu saya mau bagi, mau ajak bagi. Nah, itu saya sudah usul karena saya udah tahu kalau pembagian warisan itu laki-laki 2 bagian perempuan. Nah, waktu itu adik saya, saudara saya yang laki-laki itu mungkin belum tahu kalau begitu pembagiannya secara sami. Nah, saya waktu itu saya udah bilang ke dia, pembagiannya bagaimana, sesuai sami atau sesuai apa? Udah bagi sama banyak gitu loh, gitu katanya. Terus beberapa tahun kemudian dia baru mengaji, mungkin baru tahu kalau pembagian lelaki itu 2 bagian perempuan. Nah, sekarang dia minta seperti itu, sementara udah di sertifikat dapat itu, bagaimana itu Pak Ustadz? Itu aja. Tunggu, jangan ditutup dulu. Udah cukup. Oh, udah cukup, Ustaz. Cukup, Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bu ya. Sudah menonton Fatwa TV. Wa iyak Ibu, jazakillah khairan. Ya, inilah yang selalu saya takuti. Ya, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio semua, ini yang saya takutkan. Karena memang ini ternyata nyata, saya bukan sekedar ketakutan, tapi memang ini realita. Gitu loh. Kalau seorang keluarga, udah kita bagi rata aja. Kita bagi rata semua. Udahlah, nggak ada ceritanya 2 bagian, 1 bagian, nggak ada, rata. Ya. Udah dibagilah rata. Waktu itu senang semua. Seneng udah, yang satu maksudnya pengen kekeluargaan biar akrab, nggak ada yang 2, nggak ada yang 1, udah bagi rata. Setelah bagi rata, berjalanlah waktu. Setelah berjalan waktu, dapat ilmu. Loh, harusnya gue dapat 1 miliar nih. Kenapa kemarin dapat 500? Lumayan kan, 500. Ya kan garuk-garuk akhirnya dia. Wah, nggak bener nih. Datang setan se-RW. Astagfirullahaladzim. Akhirnya terjadi apa? Ya terjadilah apa yang terjadi. Makanya saya selalu mengatakan, apa itu? Bagi dulu syariat sesuai dengan syariat Al-Quran. Jangan main sepakat. Memang boleh kesepakatan itu terjadi, tetapi realita di masyarakat kita ini kesepakatan itu terjadi karena ketidakfahaman. Ketika dia faham, blunder. Makanya bagi dulu sesuai ketentuan Al-Quran. Ini yang paling berkah, ini yang paling adil, ini yang paling baik, dan yang paling. Bagi dulu sesuai syariat Islam. Kasih tahu, oh ini kamu dapat 100 miliar, ini kamu dapat 50 miliar, umpamanya, kakak ada aja kan yang gede kan ya. Iya. Setelah terima, setelah itu apa? Ya terserah dia. Ya udah deh, kita bagi rata aja deh. Dibagi rata, jatuhlah sekian. Ya tidak apa-apa karena dia sudah tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, lantas main bagi rata, ketika dia tahu, wah harusnya saya dapat 100 juta dong, kenapa saya cuma dapat 50? Nggak bisa, saya mau ambil hak saya. Ini ketentuan Al-Quran. Padahal duitnya sudah habis. Yang terjadi apa? Keributan, berantem. Solusinya gimana saat ini? Udah kadung nih, udah. Ya nggak bisa, dia punya hak memang. Ya Anda kembalikin. Oh gitu ya. Ya memang haknya dia segitu. Ya kan, makanya. Gimana dong Ustadz? Ya sudah, saya nggak bisa jawab. Makanya bagi dulu sesuai syariat Islam. Kasih ini loh bagian kau. Setelah itu terserah dia. Dia mau bagi rata atau enggak, itu haknya dia. Iya. Masya Allah, seperti itu ya. Ibu yang bertanya tadi, Ibu Arini ya. Semoga bisa Allah berikan kemudahan lah untuk masalah keluarga ibu, yang diberikan kelapangan juga untuk
saudara-saudara perempuannya yang 4 itu tadi, selain ibu ada 5, berarti sama saudara laki-laki 1 orang. Semoga Allah mudahkan urusan ibu. Amin, Allahumma amin. Iya. Cuma masalah harta nggak dibawa mati kok sih, insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan Ustaz, jawaban antum kepada ibu tadi menuntaskan acara kita di sini. Alhamdulillah. Setelah saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak terasa ya. Iya. Kayaknya cuma sebentar. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Dan semoga jawaban dari Ustaz tadi bisa mencerahkan pengetahuan kita dan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi masalah-masalah atau seputar waris atau hibah dan lain-lain. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan